Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan setia Riam Biru masih mau mantengin channel ini, dan seperti biasa jangan bosan-bosan. Di sini ada Bro Ayung yang bakal nge-share salah satu ceritanya di acara ngobrol horor. Dan ya lu nyalain rokok dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, dan hari ini seperti biasa juga, gue belum tahu dia mau nge-share cerita apaan. Nanti biasalah, gue cuman kayak nemenin doang, nanggepin doang kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Resmi banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali buat teman-teman Riam Biru semua yang masih selalu setia mantengin channelnya Mas Riam. Semoga lo negesin terus ya channelnya Mas Riam gitu ya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, selalu bahagia kapanpun dan saat dimanapun kalian berada. Ini lagi-lagi jangan bosen-bosen ya. Aku yang masih bawain cerita gitu. Dengan style kita yang gini-gini aja ya. Ada yang sedikit yang berubah sih ini tanamannya. Kemarin mati ya, jadi dipotongin gitu. Jadi mungkin ini masuk ya. Mungkin kamu setuju sama aku gitu. Jadi menurutku dunia anak-anak kecil sekarang, bocil-bocil sekarang itu beda banget dengan dunia masa kecil kita dulu gitu. Kalau dunianya sih sama gitu, cuman cara pola tingkahnya, berpikirnya, terus permainannya itu beda banget kayak kita dulu. Aktivitasnya ya. Aktivitasnya beda banget kayak kita dulu gitu. Jadi kalau kita tuh merasa sesuatu banget kalau dulu gitu. Beda kayak anak-anak sekarang yang lebih, ya mungkin bisa dibilang lebih berpikir cerdas, lebih modern, tapi mereka juga cenderung apa-apa lebih instan, lebih cepat kalau nganuin sesuatu gitu kan. Tapi ya mereka justru menurutku lebih cenderung individualis gitu, main di rumah karena apa-apa itu sudah disuguhin semua di rumah. Ibaratnya kayak sekarang kan dunia udah di genggaman gitu, jadi nggak perlu keluar gitu. Jadi kalau kita dulu kan kita harus keluar rumah, ya kan, anak-anak mesti harus keluar rumah, main, ketemu sama teman-teman bareng gitu, habis pulang sekolah kita juga bersatu sama alam, berbaur sama alam, berikut dengan semua yang disediain alam, kreativitas kita mau ngapain gitu kan, walaupun cenderung konyol, tapi ya banyak hal-hal yang nggak masuk akal gitu kalau dipikir. Bahkan kalau kita mengingat sekarang masa-masa itu, kok bisa ya aku dulu ngelakuin itu gitu, kok bisa ya masa itu kita tuh bisa lomba kencing jauh-jauhan gitu, terus mau disuruh sama yang gede manten-mantenan gitu, terus cium-ciuman juga mau, dipaksa gitu, suruh berantem juga mau. Akhirnya itu kalau diingat sekarang membuat kadang kita merasa ketawa ketiwi sendiri, kok bisa kayak gitu kan. Nah ini di sektor horor gitu kan sama aja gitu kan. Kalau dulu apa ya, di alam yang semacam itu, alam yang masih banyak kebun, banyak sawah dan lain-lain, di masa itu aktivitas horor itu mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, itu kayaknya lebih intens daripada yang sekarang. Jadi eksistensi mereka nongolnya hantu-hantu itu bukan cuma malam, bahkan siang hari juga sering nampakin gitu. Nah, tapi buat teman-temanku terutama gitu ya, hal itu memang nyeremin, sangat nyeremin. Tapi justru di situ ada seninya gitu. Jadi kita bisa main serem-sereman gitu, main serem-sereman, dan orang tua mungkin ya ini kamu bisa ini dong. Apa ya, dulu pernah ingat orang tua ngomong, jangan main ke kali ini, jangan main ke kali itu, jangan main di makom nanti begini-begini gitu kan. Terus jangan main ngelewatin jam 11 itu harus pulang gitu. Itu ada satu lagi. Apa tuh? Kalau habis nunjuk tempat angker dicucup. Oh iya, kalau habis nunjuk begini harus dicucup begini. Kalau nggak jadi kenapa-napa gitu kan. Itu protokol tak tertulis. Bro, sorry, kaos lo ditarik ke bawah dikit. Oh iya.
itu protokol tak tertulis, tapi semakin kencang mereka orang tua buat ngomong, kita semakin penasaran untuk ngelakuin itu gitu. Ini berhubung dengan kisah yang mau tak bawain. Seorang teman namanya Karyo. Karyo lagi, bukan Karyono, beda lagi. Enggak, beda, Karyo doang. Tapi ini nama asli. Sukaryo aja deh. Ya aku nyebutnya Karyo. gitu. Itu teman kami itu kan SD gitu ya, kelas 4, kelas 5 begitu. Cuman Karyo itu dibilang teman tapi nggak pantaran. Karena dia umurnya sebenarnya 30 tahunan gitu. Cuman dia kelakuannya, cara berpikirnya itu kayak seumuran kami. Jadi ya kita sering main bareng, main gundu bareng, mandi-mandian di sungai, main di sawah, apa itu aja kita sering bareng. Ada keterbelakangan kayak gitu atau? Ya seperti itu. Ada. Okay. Walaupun nggak terlalu mencolok gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya lugu gitu aja kayak anak-anak kecil gitu. Nah, suatu ketika Roni masuk lagi nih. Suatu ketika kita kan ketemuan teman-teman Roni itu yang dicerita apa ya? Yang dicerita kemarin. Perias bukan ya? Bukan, yang nyari mangga. Oh, yang nyari mangga, iya. Suatu ketika Roni bilang ke teman-teman, yuk kita main ke dekat makam yuk, sono yuk. Main itu umpet-umpetan gitu, sin-sinan bilang. Sin-sinan petak pernah umpet dengar? gitu ya? Petak umpet yang melibatkan bola. Jadi kita ngumpet, tapi kalau kita yang jaga gitu, kita nungguin bola, itu talahnya dibikin lingkaran. Nggak boleh ada nanti yang nendang balik ke situ lagi ya. Iya, kalau misalnya kita ngumpet, kita nyariin, kita lagi jalan ke sana nyariin teman-teman, nanti ada yang lain nendang bola itu. Dulang lagi. Kita harus diulang lagi, ngambil bola itu, ditendang sejauhnya, kita harus naruh bola itu di tempatnya tadi, di lingkaran itu, baru kita boleh nyari. Itu dia ngusulin ke tempat larangan tersebut. Ya itu waktu itu kita mau main di dekat makam karena di situ kan ada tanah lapang, jauh dari orang tua, tapi kan banyak buah-buahan gitu kan. Terus kita sih sebenarnya keberatan gitu karena orang tua udah bilang begitu, tapi propagandanya si Roni akhirnya berhasil meyakinkan kami gitu. Dia bilang mau ini enggak, dia tuh ternyata bawa kresek di dalamnya ada jambu yang matang-matang sama buah juwet. Mau ini enggak gitu kan. Duet. Ya kita ngiler banget kan zaman itu. Tapi kita tetap bertahan. Tapi ya lagi-lagi dengan sedikit ancaman dari dia karena lebih gede. Akhirnya alhasil kita mau gitu kan. Akhirnya kita mulai main. Itu udah siang banget, jam 11. Bahkan itu jam larangannya jangan di situ. Justru kita mulai main. Jam beduk ya? Jam beduk itu jam 11 kita mulai. Tengah hari ya. Kita mulai main, asik, kita ngumpet di mana aja, nggak peduli itu yang namanya makom, pohon gede, pokoknya seru. Kalau sini nendang bola harus nyari lagi, kita bolak-balik kayak gitu sampai itu sekitar jam setengah 2, Bi. Jam setengah 2 kita mulai kelelahan, akhirnya satu demi satu mulai ngumpul di situ lagi. Nah itu Roni bilang gini, Mad, Karyo di Mad, Karyo mana Mad? Karyo, nggak tahu, embuh kata dia. Terus yang lain, aku ditanyain Karyo mana? Tadi kan ngumpet. Itu, aduh Karyo nggak ada, tau-taunya Karyo hilang. Dan dari tadi memang tak perhatiin, memang Karyo tuh nggak ada aktivitas mondar-mandir nyari bola, nendang bola itu nggak ada. Akhirnya kita merasa tanggung jawabnya anak kecil waktu itu. Nyarilah kita bareng-bareng, yo Karyo gitu. Ada pohon sawo gede, di balik pohon itu nggak ada, di makom juga nggak ada. Makom itu kan penuh begitu sama tumbuh-tumbuhan gede gitu, nggak ada. Akhirnya gini, si Roni sendiri dia ngomong begini, apa jangan-jangan Karyo udah pulang ya? Si Ahmad bilang, iya jangan-jangan kayak kemarin. Kalau main senangnya nyelintis, jangan-jangan dia mau pipis atau mau boker. Kayak kemarin, yuk pulang aja. Akhirnya kita pulang gitu. Kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada yang aneh satu, temanku namanya Faizin. Dia memang orang tuanya lagi pergi di sawah semua gitu, sepi. Aku pikir ya normal dia ikut ke aku gitu kan. Tapi aku udah pengen makan, terus habis itu tidur, capek banget kan. Dia ikut ke rumah gitu. Kita pulang, tahu-tahu sampai rumah kan dikasih makan sama Mbah, nggak mau. Ini makan sama Ian, sono makan bareng-bareng, nggak mau. Pakai ikan nggak mau, pakai tempe nggak mau. Terus gimana? Cuman gini-gini doang, Bi.
Tapi dia kayak keringetnya jatuh gitu kan, keringet gede gitu, terus agak menggigil, diem aja, meneng aja begini kan. Kamu itu kenapa? Itu yuk cerita sama Mbak, cerita sama, malah nangis. Namanya anak kecil kan disuruh kayak gitu malah nangis. Pas udah ditenangin, jajan dibeliin ke warung, ya jajan model dulu gitu kan, dimakan, mulai dikit-dikit dia makan. Ciki-ciki gitu ya. Ya ciki-ciki, dikit-dikit dia makan, makin lama makin doyan gitu kan, mau makan beneran itu, pakai nasi apa, baru dia ngomong sama aku, sama Mbah, aku sebenarnya tadi ngeliat Karyo, katanya gitu. Beneran? Emang Karyo di mana? Terus Mbah kan nanya, ngomongin Karyo kenapa? Karyo hilang, Mbah, kataku begitu. Hilang gimana? Tadi main bareng terus itu tahu-taunya Karyonya nggak ada, dicariin nggak ada. Kamu habis main di mana? Di Makom. Tadi? Iya, jam 11, jam 11. Ya Allah, disuruh jangan main di situ. Terus iya, lah kamu ngeliat Karyo di mana, Jin? Karyo, aku kan mau ngumpat di seberangnya pohon sawo dekat makam, tapi aku ngeliat si Karyo itu lagi dimamin, kata gitu. Mamin gimana gitu, lagi disuapin. Yang nyuapin siapa? Ibu-ibu, kata dia. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu tapi jelek, kata dia gitu. Ibu-ibu tapi jelek, mukanya kayak gitu, kayak jelek banget, ada giginya agak keluar gitu. Rambutnya, atau Mbak, aku kan penasaran. Rambutnya panjang, Nyai, gitu. Rambutnya panjang, Mbak. Neneknya panjang banget, kata dia gitu. Aku ada begini kan. Neneknya dari aku kan mulai spekulasi gini. Orang sini yang neneknya panjang siapa gitu kan? Kayaknya nggak ada, neneknya biasa standar kan gitu. Neneknya panjang banget nyampe ke sini gitu. Emang nggak pakai kuda, nggak tambah? Enggak. Disuapin apa? Nggak tahu. Karyo doyan banget makan di bawahnya pohon itu sawo. Wewek ya kata Mbak. Iya kan, kadang kono ana wewene, ada kolong wewe gitu kata Mbak. Nah, kamu udah jangan ngomong siapa-siapa, udah makan aja, nggak apa-apa, Karyo nanti juga ketemu, kayak gitu. Akhirnya Faizin diantarin pulang ke rumah karena ada saudaranya nyari Faizin, katanya orang tuanya udah pulang dari sawah gitu kan. Nah, aku karena kelelahan, bodo amat namanya anak kecil kan, tidur lah aku gitu kan, tidur dari jam itu tidur, tahu-tahu jam 5-an, sekitar jam 5-an aku dibangunin. Bangun, naik, tong gitu. Ada apa? Tuh ada Wakartim nyariin gitu. Wakartim kan bapaknya Karyo gitu kan. Wakartim nyariin, akhirnya aku lagi ngantuk-ngantuknya males itu nemuin Wakartim. Aku udah mau nangis kan, rasa bersalah, aku main bareng gitu kan, tapi Wakartim, ora apa-apa, nggak apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain, wah cuma mau nanya, kamu lihat Karyo. Nah, aku mau ngomong gini, dikasih makan sama wewe, Mbak langsung begini, gitu, jangan ngomong Wakartim gitu kan. Akhirnya, tadi sih lihat, main sama kamu, agak ngegas dia kan, aku udah takut kan, iya orang Roni maksa, kalau enggak nanti dipukul gitu kan. Main di mana? Di makam. Ya Allah, main di situ gitu kan. Terus itunya mana, Karyonya mana? Sekarang kok belum pulang? Dicariin nggak ada, Wak. Kirain udah pulang. Terus aku langsung loyor pergi ke belakang rumah kan, makasih makan bebek kayak nggak bersalah begitu, tapi nguping. Jadi dia cerita sama mbakku yang laki sama yang perempuan itu. Tadi dia udah nyamperin semua kawanku gitu, Wakartim lo nanyain di mana Karyo kok belum pulang gitu. Akhirnya ya singkat ceritanya mereka gaduh nyariin Karyo, nyampe malam juga belum ketemu. Faizin namanya bocil ya, nembus ke orang tuanya. Kalau si Karyo dikasih jajan sama yang neneknya panjang gitu. Kan wewe banget kan, Bi. Akhirnya suara itu berkembang ke semua tetangga, malamnya ngumpul di depan rumah. Jadi mereka sepakat buat nyari Karyo, dan Karyo dinyatain positif dibawa sama kalong wewe gitu karena belum pulang, dan tanpa dikomandoin mereka membawa semua perlengkapan dapur ya kayak dulu kan cerita begitu ya. Jadi bawa panci, ada wajan, ada tembikar yang dari ya kayak tampian dan lain-lain gitu.
kapan kita mulai, ayo kita mulai nyari. Itu karena belum ada listrik ya, dinyalain oncornya kan, pakai obor gitu, dinyalain begitu. Terus itu ternyata mulanya dari mana gitu. Tadi teman-temanku itu kumpul semua, si Roni sama semuanya di rumahku karena mereka ikut bapaknya sih masing-masing gitu, sama pemuda-pemuda juga itu ada. selepas maghrib ya? Selepas maghrib. Terus kita niatnya ceritanya mau tanggung jawab, mau ikut, langsung ditunjuk begini, anak-anak kecil itu nggak usah ikut, pamali, malah nyari yang hilang, malah kamu nyari sendiri yang hilang gitu. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Dan pencarian dimulai dari titik makam tersebut. Aku di rumah nggak bisa tidur, Bi. Terus terang aku juga merasa ya khawatir takut nanti disalahin, bukan sayang sama Karyo. Enggak, sebenarnya jujur aja gitu loh. Terus aku ngomong, kata Mbak gini, Bobo udah sono Bobo. Enggak, aku mau nungguin Karyo. Nungguin Karyo gimana? Orang Karyonya juga nggak bakalan ketemu sekarang gitu. Akhirnya aku itu nemplek di itu kaca, kan rumahku ada kaca, yang lain kan biasanya pakai jendela itu, rumah dulu ada kaca, diordeng begini, udah tidur. Enggak, aku mau nungguin. Dan sayup aku dengar dari kejauhan itu udah mulai ada taktek tuh suara macam-macam. Terus ada suara gini, yo Karyo balik yo di mana yo, nangen dio gitu. Makin lama makin deket, berarti kan makin kesini. Aku bukannya ke dalam, aku mau mbah sedikit lagi lewat ke sini. Nah bener, nggak lama tuh berisik banget, apa aja ditabuin begitu sama pemuda sama bapak-bapak gitu. Ada 1-2 ibunya Karyo ikut. Nah itu aku ngelihatnya kalau di sekarang kayak pawai obor saat lebaran itu loh, Bi. Ya mau aroman lah kayak gitu. Iya, bedanya kalau sekarang kan yang dikumbandingin takbir sama sholawat. Kalau itu enggak, Karyo, yo balik yo nang disi yo. Ada yang nyeleneh, yo balik yo, ada jajan yo. Ada yang begitu kan. Aku, loh kayak gitu obornya banyak banget. Itu kejadian kayak gitu hampir tiap malam. Loh, itu hari pertama nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Sorry. Hampir tiap semalam itu nggak ketemu. Besoknya kayak gitu lagi. Sampai aku nontonnya bosen. Seminggu nggak ketemu juga. Oh, itu lama juga berarti ya? Terus nggak ketemu, mulai seminggu sekali. Kata orang yang ngerti, di hari Jumat. Nggak ketemu juga. Di hari kelahirannya Karyo, nggak ketemu juga. Itu nyampe, apa ya, ritual kayak gitu nggak dilakuin. Selama 2 bulan, Bi. Jadi praktis seolah-olah Karyo hilang di telan bumi. Iya, udah. Kayak gitu. Dan kami anak-anak, namanya anak-anak, tadinya kehilangan, kesinian, udah lupa sama Karyo. Kita main lagi, kita nakal lagi. Cuman kita juga nakal di daerah larangan yang lain, cuman nggak mau di makom itu. Karena itu udah jelas bukti kan, dan Karyo belum ditemukan. Kalau Karyo udah ketemu, mungkin kita main di situ kan. Nah, itu 2 bulan itu maksudnya stopnya atau masa pencariannya waktu itu? masa pencarian itu ya sekitar 1 bulan pertama, udah mulai jarang kesinian gitu. Tapi sebulan kesononya udah stop. Udah stop. Mereka benar-benar buntu gitu kan. Akhirnya waktu itu singkat cerita ya, kemarin gitu setelah 2 bulan itu tanggal 19 Agustus. Tanggal 19 Agustus itu kan kalau Agustus ramai banget di kampung gitu ya. Jadi lomba-lomba itu udah dimulai dari tanggal 14. Tapi untuk khusus anak-anak seusiaku itu tanggal 15 sudah mulai. Dan aku termasuk salah satu anak yang aktif ikut semua lomba, walaupun pada akhirnya nggak menang apapun. Cuman ada juara harapan 2 itu aja, lomba apa sih gitu kan. Nah karena itu tanggal 19 itu hari yang paling dinanti. Bukannya ada malam resepsi, tapi hari itu ada lomba panjat pinang. Panjat pinang itu lomba yang paling bergengsi gitu. Iya, sampai sekarang itu ya, puncaknya biasanya. Puncaknya itu. Ada sepeda, ada soalnya hadiahnya itu kan hadiahnya keren gitu. Bagus ya. Dan memang kalau yang lain kan dibagi di daerah mana. Kalau kampung aku kan ada 3 dusun, tapi itu ditaruh di tengah-tengah, di kali yang pernah kamu main ke situ, di dekatnya jembatan. Jadi di seberang jembatan itu ditaruhin pinang tinggi gitu, udah lengkap dengan olis, ya udah tinggal main lah gitu. Terus setelah habis duhur, orang-orang udah pada kerumun, udah semua antusias di situ kan, dan banyak juga orang jualan itu macam-macam, jualan macam-macam. Aku malah datang agak telat sama Mbah.
karena ya kalau dulu kan kayak gitu antusias banget. Kalau sekarang orang nonton malas-malasan sambil pegang HP. Iya, Kalau gini itu kan, gini doang. Iya, kalau sekarang kayak orang nonton konser sampai aku aja naik di sininya mbahku gitu loh. Karena aku ngeliat sendiri bakal kalingan. Akhirnya aku nonton di atas mbahku tuh. Setelah itu kan terdiri dari 3 tim, 1 tim 6 orang. Setelah semuanya siap, telanjang baju semua kan pakai kolor, dimulailah lomba itu kan. Ada speaker ini ya kan, komentatornya rame banget. Aku juga lucu ngeliatin orang pada merosot begitu. Itu lagi rame-ramenya, tahu-tahu dari seberang jembatan ada teriakan, Bi. Karyo gitu. Ada orang ngomong Karyo gitu. Orang kan spontan, ih Karyo, Karyo balik gitu katanya. Nah, ada suara begitu, otomatis konsentrasi kita yang lagi rame Rio Gaduh itu nonton Pucang lagi rame-ramenya, kita kebagi. Malah aku yang dengernya deket-deket aku ada ibu-ibu, ada bapak, saling berpandang, Karyo balik, apa ya Karyo balik gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat ke sana. Itu banyak orang banget itu. Akhirnya kita itu lagi rame-rame nonton Pucang, konsentrasi massa itu tadinya konsentrasi ke Pucang, semua itu berebut pengen ke jembatan semua, Bi. Itu pengen ngelihat Karyo. Bener nggak itu si Karyo? Tapi dari jauh Karyo balik, itu kayak ada lagu yang serta-merta dibikin gitu loh. Jadi kayak gitu, ada yang nabuin palangnya jembatan ya, ting ting Karyo balik kayak gitu. Aku Mbah Karyo, itu kan temenku ya kan, aku harus langsung bisa ngeliat, tapi aku tetap nggak bisa ngeliat. Mbahku ya namanya orang tua, mau sesel-seselan begitu nggak mau. Jadi benar, jadi orang itu nempel-nempel ke jembatan kan sempit itu ya, itu dari sana iya, dari seberang sini iya, pengen melihat Karyo. Jembatannya kecil, akhirnya itu kayak di depan kebelah gini, kayak artis datang gitu kan, presiden atau apa. Karyo itu mendadak paling populer, lebihin Barry Prima waktu itu. Nah, Advent Bangun kalah sama Karyo. Itu semakin kesini aku ngeliat lewatnya si Karyo gitu, aku nggak ngeliat, cuman ya kayak rambutnya doang gitu. Karyo balik. Itu aku ngikutin semua orang itu, aku cuma nonton sama Mbah. Orang itu sampai di depan aku itu kan rumahnya itu sekitar 200 meteran dari jembatan. Otomatis ngelewatin aku berdiri gitu kan. Pas ngelewatin begitu, baru Mbahku ikutan di belakangnya. Tapi sempet-sempetnya aku ngeliat Pucang. Itu ternyata di atas. Yang tadi setengah begini di Pucang, itu mandek nggak ke atas tapi ngeliatin Karyo begini. Jadi mereka udah nggak peduli Pucang lagi, justru dari sanalah mereka Karyo bisa terekspos lebih jelas gitu. Karyo dibilang gitu, akhirnya berusut begitu kan. Aku nggak tahu berusutnya, yang jelas aku ikut ke arak-arakan itu dan tetap nggak bisa nembus, ada ratusan orang di rumahnya Karyo. Karyo rumahnya kan pakai gedek bilik begitu, yang pakai bambu itu nyampe dicopot loh depannya biar orang bisa ngeliat semua. Yang aku tahu Karyonya itu ya pas orang itu berangsur buyar begitu, ya ada waktu, ada tempat lah buat aku masuk gitu, tapi yang nggak bisa terlalu dekat. Karyo duduk begini nyantai sambil ngemilin rengginang gitu loh, sementara ibunya nangis guguk-guguk. Jadi dia nangis, ya Allah ya, dipeluk-peluk begini, kamu kemana aja Le, ibu nyariin gitu. Karyonya enak-enakan begitu, makanin rengginang kletak-kletik begitu. Sementara ya itulah keindahan orang kampung, meskipun Karyo ada kekurangan, ibu-ibu itu merasa kayak itu anaknya sendiri. Jadi tanpa diomongin mereka ikut nangis, haru biru semua gitu. Jadi itu tontonan yang sangat buat aku nangis kabeh gitu, nangis semua kayak dikomandoin begitu. Dan tahu-tahu lagi seneng-senengnya aku melihat Karyo mau deketin gitu, nggak bisa, tapi ibu-ibu berebut ngelus-ngelus Karyo gitu kan, jangan lari lagi ya yo, jangan jauh-jauh yo. Ada yang bilang kamu dibawa wewe ya yo kayak gitu. Nah aku lagi kayak gitu, tahu-tahu ada ribut-ribut di belakang aku begini, ada orang ribut-ribut. Tahu-tahunya apa? Kamu tahu nggak? Bisa nebak gak kali ini? Atlet Pucang itu ikut berdesakan nonton. Akhirnya kotor semua kemana-mana. Itu jadi bikin ribut orang-orang. Oh mikir orang mikir katanya, orang diutek gitu. Gak punya utek, ini kan oli semua, ibu-ibu pada belepetan itu. Hanya mereka pengen nonton Karyo. dan Pucang itu terlantar. Iya. Asli, aku Mbah turun. Aku mau nengokin Pucang. Kok
di pikiran aku, kenapa atlet pucang di sini semua gitu. Aku lari ke sana sama temanku si Roni. Itu di sana itu sepi, praktis sepi, nggak ada orang blas. Dagangan aja, dagang es lilin, dagang apa itu ditinggal semua. Jadi di situ semua. Akhirnya ya singkat ceritanya itu apa ya, di situ mulai bubar dan apa lomba pucang akhirnya diundur besok pagi. Itu panitia kesel semua. Jadi tadinya udah selesai mereka nyiapin ini oli dan lain-lain harus dipoles lagi begitu. Itu ceritanya seperti itu. Tapi benar kata si temanku akhirnya jelasin yang tadi Faizin ngomong kayak gitu pas Karyo, walaupun dia agak kurang di ini tapi dia bisa ngomong gitu. Itu malah agak waras. Orang kan kalau dibawa itu yang tadinya ngomongnya lancar jadi gagap. Itu malah kebalik, Bi. Jadi dia ditanyain ngomong. Di sana sama ibu-ibu cantik katanya. Dikasih makan enak-enak. Itu kayak donat, bolu, terus mie kayak gitu. Orang-orang nyautinnya, itu kan cacing, itu cacing gitu. Kalau donat apa itu tae gitu. Itu kayak gitu. Tapi ya mistiknya ya begitu doang. Nggak ada yang lainnya. Yang jelas Karyo pulang dan itu ternyata menurut cerita, karena aku waktu itu penuh, itu kali kedua Karyo dibawa itu. Oh, sebelumnya udah pernah Dibawa gitu. Cuman pulangnya diem-diem. Kalau itu kan pas lagi ada pucang. Iya, jadi aduh, Karyo mengacaukan segalanya loh waktu itu. Itu cerita asli. Ya emang asli semua, cuman itu aku real lihat sendiri itu kacau banget. Wah. Gue enggak sih, dari tadi kebayang ya momen 17-an gitu ya, karena salah satu waktu yang buat gue secara pribadi, secara personal itu momen terbaik itu ya bulan-bulan Agustus gitu. Kenapa? Karena ya bulan-bulan itu kan anginnya lagi kenceng-kencengnya, lagi kering-keringnya gitu kan. Kalau sore gitu kan, itu indah banget gitu kan. Biasanya kan ya ada musim layang-layang juga lah, pokoknya macam-macam lah. Ya itu kebayang sih sore-sore gitu pada ngumpul semua. Dulu ya kita ngomongin zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah beda gitu. Tapi zaman dulu di mana pohon masih banyak, warga kumpul semua, ada acara pucang kayak gitu. Itu momen yang super sih. Kadang aku menggelitiknya sampai sekarang, apa iya bangsa Memeti, bangsa Jin kayak gitu juga nasionalis gitu loh. Artinya kenapa kemarin-kemarin nggak dilepasin setelah kemerdekaan hari itu dilepasin gitu. Dapat remisi ya. Iya mungkin begitu kali ya. Dapat remisi. Aku kadang mengkritik sampai sekarang kalau ngobrol sama kawan-kawannya. Ya si Roni, tapi Roni sekarang udah mau ngomong, nggak mau ngomong dia. Udah tua sih sekarang, anaknya banyak. Terus kalau datang ke rumah, ke kampungku itu cuma nengokin orang tua bawa ginian, agak gimana gitu. Ron, yuk. Sorry ya, aku lah ibu gitu kan. Takut diutangin. Iya mungkin begitu. Tapi dulu itu paling rese. Iya mungkin begitu menurutku. Ada remisi mungkin. Bisa jadi sih. Umumnya pas 17-an gitu ya. Kebayang sih, indah sih. Keren. Tapi Karyo sendiri sekarang gimana? Karyo udah nggak ada. Oh udah nggak ada sekarang. Ya. Ya itulah salah satu cerita dari Bro Ayung yang enggak sih dari tadi. Serem banget. Enggak. Maksudnya kalau serem nggak serem itu kan relatif gitu. Tapi memang nggak terlalu serem sih. Tapi di sini ada sesuatu yang gue sendiri enjoy gitu ya. Tadi momen karena 17-an gitu. Itu salah satu momen favorit gue juga gitu soalnya. Memang kalau udah masuk bulan-bulan Juli nih, Agustus. Pernah ikut pucang apa enggak? Pucang kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Nonton. Nggak boleh dari dulu, nggak boleh. Bahaya soalnya. Iya benar. Dari dulu nggak boleh. Ya selain itu juga peserta kan terbatas kan, nggak semuanya kejadian boleh. Kayak cerita aku tadi ya, salah satu pembuktian lagi bahwa mistik memang masih ya sangat eksis gitu sampai pucang sepopuler itu aja nyampe ditinggal gitu. Tinggal demi Karyo ya. Demi Karyo, padahal Karyo bukan siapa-siapa. Tapi keren sih. Bentar gue ngopi dulu bro. Nyanyian itu loh kadang-kadang. By the way kan bentar lagi 17-an ya. Oh iya. Sekarang Juni, Juli, Agustus deh. Bentar lagi 17-an. Ya terima kasih. Salah satu cerita yang menurut
gue bisa sangat ngebawa gitu gue sendiri, tapi ke momen 17-an itu ya, itu nikmat banget gitu ya. Terima kasih Bro Ayung yang udah nge-share salah satu ceritanya, lebih ke kocak kali ya. Lebih buat aku nggak ada serem-seremnya. Ini lebih ke kocak, tapi it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi termasuk horor juga kan? Horor masuk horor. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semua yang udah mau nontonin kita ya, udah mau nontonin kita ngobrolin horor. Terima kasih banyak, dan kita minta maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Kita mohon maaf, terima kasih banyak gitu ya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.